Halo The Pamans, welcome back di channel kita The Paman. Jadikan jarimu jendela informasi, bukan provokasi. Luar biasa, emang hebat nih Kang Farul. Karena gimana kabarnya nih? Alhamdulillah Kang Farul, alhamdulillah sehat Kang Farul, sehat ya. Sama-sama kita tetap jaga kesehatan apapun yang terjadi. Betul. Kawan, Paman semua channel kita mulai terisi lagi nih. Luar biasa. Dengan semangat, dengan konten-konten yang baru tentunya. Betul. Konten yang fresh tentunya. Fresh, informatif, edukatif, Betul. setiap minggunya Betul. konten kita akan mengisi di layar kaca Anda. Tentang potensi wisata apapun itu. Betul. Kalau about Indonesia, walaupun Indonesia tentunya ya. Betul. Ya kemana-mana di Indonesia aja. Di Indonesia aja. Karena memang masih banyak di Indonesia juga ya, Betul. Kang Farul. Teman-teman, pada kesempatan ini kita mau buat apa sih? Nah, kesempatan kali ini The Pamans kita akan explore situs Lewigoong. Wow, Lewigoong ya, saya belum pernah dengar nih. Nah, Di mana sih? belum pernah. Belum. Karena memang belum banyak yang tahu Kang Farul. Ada di mana? Situs Lewigoong ini adanya di Bogor Barat. Nah, maka dari itu teman-teman atau semuanya bantu kita ya untuk terus mengembangkan channel kita ya dengan cara subscribe, like, share. Oke? Dan kemana-mana tetap di Pamans. Jadikan jarimu jendela informasi. Bukan provokasi. Cek. Ayo. Nah, ini Pamans, ini udah nyampe ya, ini udah Paman. nyampe Kang Farul. Ini dia apa namanya deket situs Lewigoongnya yang gitu. Nanti kita di sini akan ketemu narasumber Kang Farul. Nah, sambungnya langsung ya. Langsung. Kebetulan beliau kayaknya ada nih. Ada, jadi kita nanti akan kupas tuntas, kita akan Siap, tanya-tanya siap. Wow, situs Lewigoong itu Lewigoong seperti ya. apa. Menarik sekali udah Pamans. Luar biasa emang. Kayak kita nggak harus buang-buang waktu banyak nih ya. Siap, kita langsung temui aja ya. Kita langsung temui narasumbernya. Oke, let's go. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Ustaz? Alhamdulillah. Ini Kang Farul, iya baru datang Pak Ustaz. Oh iya, kenal. Saya Pak Ustaz. Farul. Gimana? Yung. Alhamdulillah. Ayo, yuk. Pak Ustaz, ini kita nih saya sama Kang Fahrul ini Iya. datang ke sini ini pengen tahu sejarahnya ini Pak Ustaz. Ngulik ya, Bang. Ngulik lah istilahnya. Sejarah Gunung Peti ini. Situs Lewigoong ini seperti apa sih? Nah, saya mau wakil pemirsa juga mungkin penasaran apa sih yang ada di sini gitu. Ya, alhamdulillah. Jadi keadaan dari kedatangan saudara-saudara dari Jakarta ya ke Cigamea 3 ini untuk tujuan silaturahmi, yang satu, yang kedua untuk mengungkap sejarah Keramat Gunung Peti ya. Betul, betul, Pak Ustaz. Ya, menurut catur orang tua bahwa Gunung Peti ini dulunya sejarah orang tua sebelum adanya Kampung Cigamea ini ada batu ini dulu. Dulunya ini batu, bongkahan batu ya sebesar 3 meter persegi lah. Di antaranya ini, di antaranya di duplikatnya ya. Besar juga ya, Pak Ustaz, ya. Besar, alhamdulillah. Nah, kenapa itu batu itu ada di sini ya? Sejarahnya bahwa tahun 1556 itu ada pembangunan Masjid Agung Banten ya. Di sana itu kan perlu penyangga untuk tiang-tiang masjidnya itu. Cuman persyaratan itu harus diambil dari Cirebon, dikenakan ini batu terlalu besar untuk diangkat, maka disembarakan waktu itu. Ternyata ada salah satu abdi dalam yang bernama Mbah Haji Kairun itu, beliau itu sanggup untuk mengangkat batu itu. Oh, ya, bukan dipecah ya berarti Pak Ustaz? Bukan dipecah. Oke. Jadi
Jadi dengan jarak waktu satu malam itu harus keangkut semuanya. Jumlahnya itu 41 dengan jarak satu malam. Itu udah diangkat sama beliau. Ternyata yang 3 itu ketinggalan di sini. Yang satu ketinggalan di gerbang Leuwi Goong tuh ya. Terus yang di sana di tempat pusaranya beliau. Terus yang satu lagi di sini. Nah, di Gunung Peti ini. Di Gunung Peti ini. Ya ini namanya Keramat Gunung Peti. Karena apa? Jadi bentuk batunya itu emang kayak peti. Iya, kayak berhambal gitu ya. Nggak berhambal cuma ada kiblat. Nah, yang keduanya dikarenakan ini Gunung Peti ibaratnya dulunya karena masalah ilmu agama itu belum begitu banyak mengetahui, mereka itu jadikan ritual pemujaan atau minta apa-apa gitu ya. Karena percampuran budaya juga mungkin. Iya. Katakan Islam belum masuk mungkin atau belum seluruhnya masuk gitu ya. Iya. Nah setelah itu ada ibaratnya perselisihan paham lah antara orang tua-tua di sini. Kalau menurut Bapak yang Mbah Hamim itu udah aja bongkar aja. Karena ini mah batu cawisan bukan batu awisan kan gitu, nggak apa-apa untuk dimanfaatin keluarganya kan gitu. Akhirnya dibongkar batu ini, jadilah majelis ini diantaranya. Ternyata batu peti itu hanya sebuah simbol, di suatu saat anak cucunya itu akan membangun sebuah majelis atau pesantren gitu. Ternyata wadah juga kan, peti juga ya, peti ilmu juga ya. Iya. Nah setelah ibaratnya beliau di sini pulang lagi ke sana, yang Haji Khairun itu sebagai abdi dalam. Nah anaknya itu di sini yang bernama Mbah Mitra Sipin. Bangunlah di sini kampung gitu. Kampung di sini ini namanya Kampung Cigamea. Kenapa itu ada 3 batunya ditinggalin? Karena batunya juga ada 3. Gitu, Kampung Cigamea 1, 2, 3. Jadi batunya juga emang 3 ada 3 gitu. Masing-masing Cigamea berarti punya batu. Iya, diantaranya itu jadi simbol pada saat itu. Terus ke Leuwi Goong juga sama. Dikatakan Leuwi Goong itu merupakan punden, itu kan masih rentetan ke sana. Masih rentetan punden, dan di sana juga termasuk gerbang ke-7 Pajajaran. Oh, maaf Ustaz. Punden itu apa ya? Punden itu kalau itu tempat ibadahnya zaman orang Buddha lah dulu ya, atau orang Hindu ya. Punden itu punden berundak itu kalau dulu. Ibaratnya sebuah mimbar lah gitu. Jenis candi cuman kecil atau gimana? Berbentuk ya. Cuman yang di sini agak besar, dikarenakan bentukannya seperti Leuwi Goong atau goong gitu, kayak goong. Kayak goong. Nah, disitulah perkembangan agama, alhamdulillah di sini kan, alhamdulillah sampai sekarang. Bahkan di sana juga ada petilasan beliau yang satu yang dinamanya air panggupakan dulu ya. Cuman sekarang udah ditarik gitu ke sini air keramatnya. Terus di sana juga ada batu petilasan juga, yaitu yang dinamakan batu perahu. Batu perahu. Jadi fungsinya itu batu perahu itu dimana kalau yang mau kemana aja ibaratnya naik perahu itu langsung nyampe ke tujuan. Menarik. Itu ininya ya, sejarah itunya ya, ada batu perahu tersebut ya. Iya. Tapi sampai saat ini masih ada ya? Masih ada di dalam. Masih dilestarikan. Iya, dilestarikan. Memang ini termasuk situs juga ya. Udah sekarang udah ada payung hukumnya gitu. Tapi nanti kita bisa melihat Ustaz boleh. Nah, siapapun sebenarnya harus tahu, karena ini ada sejarah, di balik ini ada sejarah ya. Kalau mereka ibaratnya nggak tahu, ibaratnya silsilahnya terus peninggalannya nggak ada, ibaratnya silsilah di sini ya dianggapnya bohong nantinya kan gitu ya. Gitu. Seru Kang Farul ya. Seru banget pemirsa. Paman, kita akan gali terus nih ya. Nah, kita akan tanya satu persatu apa sih yang membuat pemirsa di Paman penasaran. Di antaranya kan di sini ada semacam padepokan Pak Ustadz ya. Yeah. Pancawinara saya baca seperti itu ya, Paman ya. Nah, bisa diceritakan sedikit asal Pancawinara itu sejarahnya. Pancawinara itu ya. Filosofinya Pak Ustadz, monggo. Ya, kenapa dibilang ibaratnya ini Pancawinara? Karena Pancawinara itu adalah bahasa
bahasa dulu ya sebenarnya, tapi penggabungan kalau kita tahu sebenarnya panca itu berarti 5 ya. Winara itu ngambil dari lapan nur sebenarnya, dari cahaya. Jadi 5 cahaya gitu. Cahaya-cahaya itu diantaranya itu ada itikat, ada niat, maunat, karomat, dan syafaat dan hakikat. Intinya kalau dibacanya dari bawah ke atas sebenarnya. Dan simbol di sana juga kan ada naga ya, ada seperti harimau, ada kujang ya kan, dikelilingi tasbih. Sebenarnya itu mengandung makna juga, Jadi intinya segagah-gagahnya orang seperti naga dan sebuas-buasnya orang seperti harimau tetap harus bertasbih sama Allah. Betul. Karena mereka di hadapan Allah itu nggak ada apa-apanya kan gitu. Betul sekali, Pak. Gitu. Banyak. Menarik. Terus di sini ada kegiatan apa aja sih Pak Ustadz? Di antaranya ibaratnya biasa rutinitas pengajian anak-anak setiap hari pada subuh, pada dohor, asar, itu maghrib sampai waktu jam 12 malam kan gitu ya kegiatannya. Terus ada setiap malam Jumat itu ada zikiran, zikir sholawat ya, orang-orang sekitar sini ikutan, kadang-kadang dari luar ikutan ke sini gitu baca sholawat. Artinya Pak Mas, kegiatan di sini ya positif semua, nggak ada yang mengandung apapun gitu ya, musik, syarat segala macam. Kita bebas dari hal-hal tersebut, Pak Ustadz, yang Iya. Karena kita mengulas sejarah, benar-benar sejarah masa lalu, Nah. Ini termasuk Kerajaan Pajajaran mungkin ya? Iya, apa Pak ini ya? Kerajaan Pajajaran. Iya, masih. Karena di sini kan daerah Jawa Barat ya, karena dengan kerajaannya Pajajaran. Iya, benar. Bisa diulas juga. Nah, intinya bahwa Kampung Cigamai ini terutama ya, Cigamai ini ikut andil untuk pembangunan masjid di Banten diantaranya. Terus peninggalan sejarah ibaratnya Pajajaran, nanti kita lihat di Lewi Goong ya, itu ada peninggalannya. Nah, semuanya, bahkan sekarang aja ya, cerita sekarang bukan menceritakan zaman dulu, cerita zaman sekarang aja, orang setiap datang ke sini atau ke bawah itu memang ada penampakan seperti itu sampai sekarang bisa merasakan lah kita juga. Jadi setiap tamu itu memang setiap datang ke sana itu mungkin kalau lagi dibuka mata batinnya ya kelihatan sama mereka. Jadi ada sebuah kehidupan gitu, kayak kehidupan. Kalau hal-hal gaib lainnya Ustaz di sini ada ini nggak, kencang nggak Ustaz? Ya kalau menurut mereka ya udah pengalaman ke sini, ceritanya emang luar biasa karena tempat ini kan satu dijaga oleh manusia atau ibaratnya harimau berbadan manusia gitu di sini. Terus ada ibaratnya lang-lang buana dan lain sebagainya, banyak di sini Mas. Memang banyak. Kencang sekali ya itu. Ya kencang. Nanti juga kalau misalkan kita pengen tahu sedikit, pengen mengetahui ke dalam, bisa dipraktekin bisa dipraktekin hari ini. Oke, siap. Nanti kita lanjut lagi ya, kita kumpas lagi ya Kang Barul ya. Tetap stay tune di channel kita The Pamans. Jadikan jarimu jendela informasi, bukan provokasi. Oke. Baik, The Pamans, kita akan menuju satu training duha, para macam seperti ya, panca winara sini ya. Assalamualaikum. Ayo masuk sini. Wah. Nah,
Benar kata Pak Ustadz. Aduh, ini mah. Ini kelihatannya kecil tapi kita muat untuk lebih dari 3 orang ya Pak Ustadz ya. Masya Allah. Benar. Nah, Kekuasaan. makanya ini seperti ini mungkin kita harus tawadu kali ya. Betul. Nah, Betul. Tetap merendah, tetap kan dimanapun dipijak, situ lagi dijinjing ibaratnya gitu ya. Iya. Betul Pak Ustadz ya. Ini bisa dijelasin Pak Ustadz, maksudnya kayak gimana sih ini? Oh gini, jadi dulu itu dikarenakan keramat Gunung Pati itu mengandung sejarah yang benar-benar religi ya. Nah, di antaranya tadi sudah kita ceritakan di sisa pertama ya, masalah ini. Nah ini kan peninggalan-peninggalan zaman dulu. Jadi kayak bentuk batu biasa tetapi mengandung sejarah gitu. Ini ibaratnya ada batu lontarnya. Kenapa ibaratnya hubungannya? Ada ini apa itu? Seperti batu keong ya. Batu keong itu sejarahnya barang sama dengan batu perahu itu tadi nanti di dalam ada. Jadi itu menandakan bahwa memang benar batu perahu itu memang bisa untuk ke sana kan itu mau ibaratnya ke Pelabuhan Ratu atau apa dulunya seperti itu. Nah kenapa ini dijadikan Kabupaten Pajajaran atau Guha Pancawinara? Karena di sini ada sebuah kobak atau bagel air ya di sini. Tujuannya dulu kalau misalkan habis perang atau apa mandinya pada di sini. Pada di sini. Gitu ya. Nambah kekuatan. Itu selalu bersih-bersih ya Ustadz ya. Iya bersih. Nah, ini juga ada batu putri atau batu ratu. Nah, Yang itu? Ya, yang ini mungkin menandakan bahwa dulunya memang ada seperti ini. Ada yang penguasanya gitu dulunya. Gitu. Nah pas digali sama Ustadz ini diteruskan saja dulu ini udah tertutup tanah lagi ini. Wah udah tertutup tanah jadi kayak nggak ada seperti ini nggak ada. Cuman ibaratnya hasil ibaratnya penelaahan ternyata ada petunjuk ya ini harus digali lagi dipugar lagi ternyata alhamdulillah ketemu seperti ini gitu. Tapi memang ini mah benar-benar ini ya di bawahnya gua, di atasnya majlis. Iya majlis. Pancawinara ini. Pancawinara itu seperti itu. Inilah mungkin ini kan namanya bentuk perwujudan yang tadi Pak Ustadz sebelumnya saya sebelumnya diceritain ya. Iya betul. Bahwa ada batu, bahwa ada gua di dalamnya ya. Seperti ini realitanya gitu. Kelihatan memang benar dengan kita kasar mata pun kita kelihatan gitu. Dan Pak Ustadz tadi udah jelasin bagaimana sejarahnya batu-batu tersebut ada di sini. Iya benar. Ini namanya batu-batu lontar, batu ini. Nah ini batu, ini ada kalimahnya yang ini. Nah, itu tadi. Jadi kalau misalkan batu ini beratnya lumayan juga. Kelihatannya kayak kamar tulisan paman, tapi kayaknya kamar juga nggak kuat nih. Nah, gitu. Kalau misalkan nggak percaya ini nanti diambil air ya. Terus di sini ada kalimah-kalimah bahasa tulisan Arab di sini. Oh itu. Ya coba kita tes dulu ya. Boleh Kita lihat. Ustadz. Nah, itu timbulkan warna biru. Oh, iya. Kalimah-kalimahnya. Bisa di zoom seperti itu, saya, ya. kita bisa zoom Jadi juga. kalimah-kalimahnya Jadi kelihatan ada tulisan. bahasa-bahasa Arab Iya, ini. bahasa Arab gitu. Nih, tuh. Nah, tuh, terus semuanya ada di situ. Tuh, ini bukan disapat jempol semata nih. Iya. Tuh. Paman. Ini, iya kan? Ini bahasa Arabnya. Bahasa Arab. Kalau misalkan kita dikasih air itu seperti itu timbul. Timbulnya. Air di sini aja atau air di luar bisa Ustadz? Di luar juga bisa. Oh, Mana bisa. aja ini mah ya. Mana Oke, aja. berarti nggak melonjak di sini ada jahitnya. Di air luar pun bisa kita basuh. Nah, Itu ada iya. timbul tulisan Arab. Ada ya. Yang keduanya yang tadi diceritain ada batu perahu, buat transportasi zaman dulu ya, ibaratnya itu ada di dalam di sana. Iya, ada lagi ke dalam, ya. Kalau misalkan penasaran silakan mau dilihat silakan. Baik, udah Pak Mas, kita akan coba masuk Pak Ustadz ya ke Iya, gua boleh. yang satunya lagi nih, gua Iya. yang pertama ada terusannya lagi masuk Iya. ke dalam. Boleh? Nah, Ini, Pak Ustadz. boleh supaya jelas sejarahnya ya. Betul Pak Ustadz. Iya. Biar nggak penasaran ya. Iya. Silakan Muhammad dulu. Ayo, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lumayan ada ini ya ini. Bisa pulang.
batu ini ya, batu perahu ya Pak? Iya, ini batu perahu. Yang diceritakan tadi ya Pak Ustadz, yang ada batu perahu. Nah, ini mungkin ya mirip-mirip lah. Iya, kayak Untuk terbalik perahu gitu ya, ya. terbalik. Terbalik. Nah, itu jangkarnya. Jadi kalau misalkan untuk mengikat tambangnya iya. itu yang di bawah tuh itu dulunya. Ini nggak ada hubungan dengan maling kundang kan Pak Ustadz ya? Enggak ada, ini sejarah Bogor asli. Bisa pasti, wah ada batu perahu terbalik. Iya. Asumsinya kan itu ya, pikirannya gitu. Benar. Oh, pasti maling kundang nih. Padahal nggak ada hubungan itu, jauh. Misalnya baru berbeda ya. Ya emang baru terungkap sekarang Betul, aja betul. karena kenapa sejarah ini kan kalau mereka atau orang kampung sini itu kayak apa bukan nggak mau kenal sejarah tapi gimana ya gitu awam mungkin ya maka digalilah sama Ustadz dengan sejarah-sejarah yang ada gitu caturangga orang tua gitu ini jangkarnya ini termasuk itu juga kayak berbentuk candi juga sebenarnya. Nah ini kendaraan dulunya Bang. Kendaraannya ya. Ini kalau apa di sini Pak Ustadz tempat apa aja gitu Pak Ustadz ini selain di apa namanya selain batu perahu ini? Ini teh tempat untuk riyadhah, untuk zikir gitu ya. Cuman ini ada spesial kenapa ibaratnya ini ditulis di sini. Inilah kalimat yang harus dizikirin di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Nah, ini sesuatu kalau bahasa orang tua mah opat kalimat pasrah katanya. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah satu ya. Walhamdulillah dua ya, wala ilaha illallah tiga, wallahu akbar berarti 4 atas keagungan Allah ya. Terus di sana berarti kembali lagi pada diri kita la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi kita mah enggak ada segala sesuatu semuanya sama kuasa. Yaitu namanya ibaratnya 4 kalimat pasrah namanya kan gitu pasrah diri kita sama Allah. Dan ini terus sejarahnya memang di saat ibaratnya yang mau naik secara batinnya itu ibarat perahu ini ya kalimat itu yang dibaca Pak ini. Apa tujuannya mau kemana mau Pelabuhan Ratu atau kemana naik ini aja langsung ada di sana. Itu ini ya apa memang benar-benar real ya Ustadz? Real. Emang ini mah sejarah dari orang tua ke cucunya semuanya berikut sama Ustaz itu. Nah, apa Kang Farul kira-kira tuh ada yang mau di ini nggak tuh? Ya mungkin kalau saya sih sebenarnya perahu ini mungkin simbol aja Pak Ustadz. Simbol untuk simbol. apapun keinginan kita pasti ada kendaraannya atau kita mau sukses kendaraannya proses. Nah ini simbol dari agama. Iya. Namanya juga orang-orang sakti ya. Betul. Lagi, Kita nggak gitu. tahu lebih dalamnya mungkin mereka ada filosofi apa ya. Cuman ibaratnya untuk ibaratnya tabarukan, untuk ngalap berkah setiap orang yang datang ke sini teh, ibaratnya dari Kuningan, dari Karawang, dari mana ya datang ke sini bahkan ibaratnya sampai ke Singapura ada pernah datang ke sini. Jadi bukan negeri ya. Bukan hanya satu daerah aja yang datang sini. Bukan. Tapi berbagai daerah datang Iya, sini. Benar. Nah asal-usulnya mungkin ya nenek moyang kita seperti agama Islam kan, asal-usulnya di Timur Tengah Pak Ustadz. Iya benar. Jadi para wali pun ke sana rujukannya gitu. Ya kalau menurut orang tua sih ini tempatnya Bunga Keramat Gunung Putih itu tempat transitnya para wali. Nah itu dia. Iya, kalau misalkan dari luar Batang mau ke Pelabuhan Ratu itu di sini dulu. Kalau dari Cirebon mau ke Banten ya di sini. Bahkan ini asnya juga katanya. As antara 4 daerah tadi antara Cirebon, Banten sama luar Batang sama Pelabuhan Ratu gitu. Nah, bahkan tabarukan orang suka setelah zikiran dia peluk ini dengan keyakinan minta sama Allah, maka ini batu goyang. Oh gitu. Gerak dengan sendirinya gitu. Ini. Masya Allah. Katanya kalau misalkan udah 3 kali, insya Allah ya, Allah segalanya mengkabul. Kita bukan hanya hajat, Allah Kita mengkabul. punya hajat kabul. Amin. Ya pada intinya bukan seperti yang hal dibicarakan orang pesugihan ataupun nggak ada. Bahwa ini clear dari klinik seperti itu ya, bahwa apapun yang kita minta kembali kepada yang Maha Kuasa. Iya. Memang menggali situs sejarah Ustadz ya. Soalnya. Gitu. Nah itu The Pamans ya. Hal ini ya informasi yang kita gali dari Baustan ya tentang gua batu-batu ya, batu yang tadi mudah-mudahan jadi manfaat buat
teman-teman semuanya ya. Kita akan suguhkan selalu ya channel di Depamans ini ya informatif ya, edukatif. Maka dari itu bantu kami untuk mengembangkan channel kami, bisa dengan apa namanya teman-teman subscribe ya, terus like and share ya. Kita juga punya tagline itu jadikan jarimu ya jendela informasi, bukan provokasi.